Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek di channelnya, cek playlistnya, di situ akan tersusun rapi session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang terkejut karena kelahiran bayi api ini. Dia lalu berkata, bahkan dia bisa menggunakan pemusnah api teratai, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya mengusap kepala bayi kecil itu dengan lembut. Sun Er berkata, bayi ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak waktu untuk mengembangkannya di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama saat ini, ucap dari Sun Er. Nama ya. Kalau begitu aku akan menyebutnya Yi kecil, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu tubuh bayi api itu berubah menjadi sekelompok api merah muda yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya sudah waktunya untuk kita pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan. Sun Er mendengar itu lalu mengangguk. Sun Er. Wajah Sun Er segera memerah. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa kakak Xiaoyan? Ucap dari Sun Er. Kalau ada waktu senggang, aku akan pergi ke klanku untuk melamarmu. Kita akan mengadakan pernikahan besar setelah aku menyelamatkan ayahku. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Xiaoyan. Wajah Sun Er langsung memerah, mengungkapkan rasa malunya. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Sun Er lalu mengangguk dan berkata, Xiaoyan mengeluarkan tangannya dan melilit pinggang Sun Er, menariknya ke dalam pelukannya. Ayo kita pergi. Xiaoyan pun membuat lubang spasial dan memasukinya. Sementara itu sedang terjadi pertempuran di suatu tempat. Tang ding tung, blenting blenting, duar. Dua pedang yang dikelilingi oleh doki saling bertabrakan. Ping ping. Komandan Liu, serahkan batu api iblis itu, ucap dari sosok manusia berjubah hitam. Dari tampilannya, lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Soul. Seseorang yang berlumuran darah berteriak, Komandan, kamu harus segera pergi. Kita sudah mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan batu iblis ini. Batu iblis ini tidak boleh jatuh ke tangan Hall of Soul, ucap dari seseorang itu. Namun suaranya baru saja terdengar, tiba-tiba pedang panjang menembus tubuhnya dari belakang. Beberapa sosok hitam muncul di langit. Sosok hitam itu lalu berkata, sekelompok orang bodoh dari aliansi Sky Mansion berani menambang batu api iblis di wilayah Hall of Soul. Kalian memang mencari mati. Lusinan orang mengelilingi Komandan Liu untuk melindunginya. Mereka berkata, Komandan, kami akan menutupi pelarianmu, ucap dari mereka. Mendengar itu Komandan Liu lalu berkata, saudara-saudara sekalian, ada hari-hari baik yang menunggu kita setelah ini. Karena itu, ambil senjata kalian dan ayo serang mereka bersamaku, ucap Komandan Liu. Komandan Liu mengayunkan pedangnya. Setelah itu dia memimpin untuk menyerang ke depan. Melihat Komandan Liu memimpin penyerangan, seseorang tetua dari Heart of Soul berkata, bunuh mereka semua. Seseorang pria di belakang tetua itu berkata, siap, dapat dipahami. Namun di saat pria itu akan melangkah maju, terdengar suara seping. Pria ini dengan cepat menoleh ke belakang untuk melihat tetuanya. Dia melihat kepala tetuanya terpisah dari tubuhnya seketika. Ruangan di belakang tetua itu perlahan berfluktuasi. Seseorang pria dan wanita perlahan muncul dari lubang itu. Kamu, siapa kamu? Ini adalah wilayah Hall of Soul. Pria beku itu melirik kedua sosok yang muncul dari udara dengan ekspresi ketakutan. Sosok pria dan wanita itu adalah Xiaoyan dan Sun Er yang telah keluar dari alam metode Flame. Dia terlalu kuat. Semuanya mundur, ucap dari pria itu. Bagaimana mungkin kalian bisa begitu mudah pergi setelah membunuh begitu banyak orang? Akan ada hukuman bagi kalian yang telah membunuh anggota rumah langit, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menembakkan sebuah gelombang energi kepada mereka semua yang kabur. Lusinan individu yang melarikan diri itu terpental ke langit dan jatuh ke tanah dengan keras. Darah segar pun mewarnai tanah.
Melihat kejadian ini, Komandan Liu lalu berkata, "Tetua, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami dari unit Xuan, Aliansi Rumah Langit. Kami tidak akan melupakan kebaikan yang telah Anda lakukan," ucap dari Komandan Liu. Aliansi Rumah Langit luar ya. Xiaoyan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata orang ini. Tampaknya aliansi Rumah Langit telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. Bagikan pil obat ini, mereka yang masih bernapas kemungkinan tidak akan mati, ucap dari Xiaoyan. Komandan Liu kaget setelah melihat Xiaoyan memberikan pil obat tingkat 6 kepada semua yang terluka. Anda terlalu murah hati, nilai kita bahkan tidak akan sebanding dengan salah satu pil obat ini, ucap dari Komandan Liu. Ceritakan tentang apa yang telah terjadi sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Komandan Liu lalu berkata, "Baiklah." Kemudian Komandan Liu merangkum peristiwa besar yang telah terjadi di daratan tengah selama 2 tahun terakhir. "Klan Xin telah menghilang?" tanya Xiaoyan. "Itu benar. Cara Klan Xin menghilang sama seperti Klan Ling," ucap dari Komandan Liu. "Aku tidak menyangka ternyata ada begitu banyak perubahan selama 2 tahun ini," ucap dari Xiaoyan. "Ada aula cabang Hall of Soul tidak jauh dari sini. Mungkin mereka akan mengidentifikasi kematian seseorang protektor di sini. Oleh karena itu, kita harus pergi dari sini. Aula cabang Hall of Soul di dalam daratan api iblis sangat kuat. Bahkan ada seseorang elit Doseng dari Klan Hun yang menjaganya. Banyak ahli dari aliansi Rumah Langit telah mati di tangan Doseng itu selama perang dimulai 2 tahun ini," ucap dari Komandan Liu. "Wow, berapa banyak bintang Doseng di sini?" tanya lagi dari Xiaoyan. "1 bintang," ucap dari Komandan Liu. "1 bintang ya," ucap dari Xiaoyan. "Kau tahu di mana tempatnya bukan? Bawa aku ke aula cabang itu," tanya dari Xiaoyan. "Baiklah penetua," ucap dari Komandan Liu. "Ayo kita pergi sekarang." Lalu Xiaoyan meletakkan tangannya di bahu Komandan Liu dan mereka bertiga menghilang. Tak lama kemudian, ruangan tempat Xiaoyan menghilang kembali bergelombang. 3 sosok dengan cepat muncul. "Komandan," semua orang bersuka cita setelah mengetahui bahwa mereka bertiga masih hidup. Mereka buru-buru menyerbu ke depan, kecuali Komandan Liu yang mengantarkan Xiaoyan. Orang-orang di sana tidak ada yang tahu bahwa iblis tua legendaris dari Doseng telah menjadi daging cincang oleh Xiaoyan. "Komandan, apakah iblis tua itu tidak ada di aula cabang?" ucap dari salah satu anak buahnya. Mulai sekarang aula cabang Hall of Soul sudah tidak ada lagi di dalam daratan api iblis. Santo Hun King yang terkenal juga mungkin akan menghilang," ucap dari Komandan Liu. Semua orang terkejut setelah mendengar berita ini. Aula cabang milik Hall of Soul benar-benar hancur hanya dalam beberapa menit. Xiaoyan tersenyum setelah melihat ekspresi lucu di wajah orang-orang ini. Dia lalu berkata, "Segera temukan orang yang bertanggung jawab atas wilayah ini begitu kalian kembali. Di masa depan kalian akan menjadi anggota kelas D dari aliansi Rumah Langit Dalam," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Komandan Liu lalu berkata, "Penetua, bolehkah saya tahu namamu?" ucap dari Komandan Liu. "Beritahu mereka bahwa Xiaoyan telah mencari mereka setelah meminta kalian semua untuk menemukannya," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan? Dia sebenarnya adalah kepala aliansi junior," ucap dari Komandan Liu yang kaget. Sementara itu, Sun Er lalu berkata, "Kakak Xiaoyan, sepertinya Klan Gu pasti merasa terpukul karena hilangnya Klan Si. Aku mungkin harus kembali ke sana," ucap dari Sun Er. Xiaoyan lalu menjawab, "Baiklah Sun Er, tetapi ingatlah bahwa aku telah berjanji kepadamu. Aku akan pergi ke Klan Gu untuk melamarmu. Tunggu saja aku di sana," ucap dari Xiaoyan. Setelah itu mereka pun berpisah. Kematian dan cedera tidak bisa dihindarkan ketika dalam pertarungan ini Hall of Soul telah menderita kerugian besar. Mengingat sikap mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menerimanya dengan lapang dada kerugian seperti itu. Tetapi aliansi saat ini tidak hanya memiliki leluhur Xiaochen, tetapi juga dilindungi oleh leluhur Menara Pil. Terlepas dari seberapa mendominasi kepala Hall of Soul, dia tidak akan berani menyerang aliansi. Padahal masih ada Klan Hun,
di belakang Hall of Soul. Mereka kemungkinan tidak ingin melihat Hall of Soul dihancurkan oleh aliansi rumah langit, ucap dari Xiaoyan. Meskipun dia baru saja kembali ke dunia ini, tidak sulit untuk membuat beberapa tebakan setelah mengumpulkan beberapa informasi. Sementara itu di Pavilion Bintang Jatuh, alam bintang telah mengalami perubahan drastis dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Ada aula yang sangat megah berdiri di puncak gunung di tengah alam bintang. Di sini anggota inti sedang berkumpul. Aliansi telah bertarung dengan Hall of Soul sebanyak 43 kali selama bulan ini. 3 di antaranya merupakan pertarungan skala besar. Meskipun kita telah menghancurkan aula cabang, kita juga telah kehilangan cukup banyak orang, ucap dari Feng Zunze. Yalao perlahan mengangguk setelah mendengar informasi ini. Meskipun auranya menjadi lebih kuat dibandingkan 2 tahun yang lalu, wajahnya tampak sedikit lebih tua. Ini bukan masalah yang besar, tetapi baru-baru ini aku memperoleh beberapa informasi bahwa Hall of Soul menjadi tidak sabar karena kebuntuan ini. Dan menurut para intelijen, Klan Hun akan mengirim ahli sejati untuk membantu Hall of Soul dalam misi menghancurkan aliansi rumah langit kita, ucap dari Feng Zunze lagi. Sudahkah kita mencari tahu siapa yang akan dikirim oleh Klan Hun? Tanya dari Yalao. Hun Qianmo, dosen bintang 6, dikabarkan dia juga ikut berpartisipasi dalam pembunuhan Xiao Xuan, jawab Feng Zunze. Semua orang di sana terkejut setelah mendengar itu. Hun Qianmo tiba-tiba Xiao Chen berteriak menyebutkan nama itu. Mengapa Klan Hun mengirim iblis tua itu? Apakah mereka tidak takut akan membuat Klan Gu dan 3 klan lainnya marah? Ucap dari leluhur Hou Yun. Saat ini klan kuno ini saling curiga. Mereka takut insiden Klan Ling dan Klan Xi akan terulang kembali. Jadi mereka tidak punya waktu luang untuk mengkhawatirkan Klan Hun. Selain itu, Klan Hun tampak sedang uji coba. Jika tidak, orang yang akan datang bukanlah Hun Qianmo. Jika iblis tua ini benar-benar berniat untuk ikut campur, kemungkinan kita hanya bisa mengundang leluhur untuk bertarung. Namun jika ini masalahnya, Hall of Soul hanya perlu mengirim kepala Hall of Soul atau Hun Qianmo untuk sementara menahan tetua dari Xiao Chen. Jika ini masalahnya, kekuatan terbesar kita akan sepenuhnya tertahan. Orang terakhir yang tersisa dapat memimpin para ahli dari Hall of Soul dan menyerang aliansi kita, ucap dari penetua pertama Menara Pil. Pada saat itu terjadi, Dokter Peri Kecil dan King Lin dan aku akan bekerja sama untuk menahan kepala Hall of Soul. Berhasil atau tidaknya kita lihat saja nanti, ucap dari Yalao. Kalau saja ada Nona Xian di sini, mungkin kita tidak akan kerepotan seperti ini, ucap dari King Lin. Serahkan saja kepala Hall of Soul kepadaku. Dia biar aku yang menghadapinya. Seseorang di sudut aula berteriak. Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu. Xiaoyan, Feng Zunze, leluhur Huo Yun, dan yang lainnya di dalam aula besar gemetar terkejut karena kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba ini. Guru, aku kembali, ucap dari Xiaoyan. Baguslah, akhirnya kamu kembali, ucap dari Yalao. Yalao, aku telah mengatakan berkali-kali bahwa anak kecil ini pasti akan berumur panjang. Sekarang kau percaya kepadaku bukan, ucap leluhur Huo Yun. Tetua aliansi junior benar-benar tepat waktu. Sekarang Anda bisa membantu meringankan beberapa tekanan yang dihadapi oleh aliansi. Jika kita berdua bekerja sama, kita harusnya bisa menahan kepala Hall of Soul, ucap dari penetua pertama dari Menara Pil. Mengingat kekuatannya saat ini, harusnya tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan kepala Hall of Soul sendirian, ucap dari Xiao Chen. Penetua pertama, Yalao, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mereka lalu mengamati Xiaoyan. Dengan sedikit terkejut, Xiao Chen adalah orang terkuat yang ada di sini. Karena dia telah mengucapkan kata-kata ini, tidak ada seorang pun di sini yang akan meragukannya. Kamu telah menyempurnakan Fury Wing Lotus Demon Flame? Tanya dari Yalao. Xiaoyan lalu menjawab, iya guru, aku cuma beruntung kali ini, ucap dari Xiaoyan. Anak kecil ini memang luar biasa, ucap dari Huo Yun.
karena sebagian besar dari mereka telah memasuki alam Demon Flame dan dengan jelas memahami betapa menakutkannya Fury Wing Lotus Demon Flame itu. Sebelumnya mereka semua hanya berpikir bahwa Xiaoyan sangat beruntung karena berhasil melarikan diri dari alam Demon Flame. Tapi tidak diduga, tidak ada satupun dari mereka yang berpikir bahwa Xiaoyan bahkan bisa menaklukkan Fury Wing Lotus Demon Flame itu. Baguslah, bagus, ucap dari Yellow. Dengan Fury Wing Lotus Demon Flame, Yellow tidak ragu bahwa Xiaoyan pasti akan mampu melawan kepala Hall of Soul sendirian tanpa dikalahkan. Dengan bantuan tetua aliansi junior, kita harusnya bisa menghadapi serangan dari Hall of Soul. Ini benar-benar hal yang mengembirakan, ucap dari penetua pertama Menara Pil. Diskusi kali ini kita selesaikan sekarang. Semuanya silakan kembali. Amati setiap tindakan dari Hall of Soul, karena mereka berencana untuk terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan kita. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa aliansi saat ini tidak takut sedikit pun kepada Hall of Soul, ucap dari Yellow. Pertarungan yang akan datang antara faksi lama Hall of Soul dan aliansi yang baru bangkit, aliansi Rumah Langit, akan membuat daratan tengah gempar. Setelah akhir pertemuan di aula, Xiaoyan mengobrol dengan Yellow tentang semuanya yang telah terjadi di dalam aliansi Rumah Langit selama bertahun-tahun ini. Setelah mengobrol, dia kembali ke kamarnya yang tenang, tempat yang sudah 2 tahun dia tidak kunjungi. Di sana dia melihat ada Xiao Xiao. Xiaoyan langsung memeluk Xiao Xiao. Dokter peri kecil lalu berkata, "Dia telah menunggu kedatanganmu dengan sabar," ucap dari dokter peri kecil. "Kamu telah menjadi dosen ya," ucap dari Xiaoyan. "Ini semua berkat esensi darah, esensi Santo Fury Wing Lotus Demon Flame. Oh iya, Cailin belum keluar juga dari semedinya di 9 mata air tenang. Namun kamu tidak perlu khawatir, King Lin dan aku sesekali pergi untuk mengeceknya. Tetapi kita hanya bisa merasakan auranya. Kita tidak bisa masuk ke dasar mata air," ucap dari dokter peri kecil. Xiaoyan kaget karena Cailin telah tinggal di dasar mata air itu selama hampir 3 tahun. Mungkinkah dia berada di wilayah yang lebih dalam? "Sepertinya aku harus bergegas ke suku Piton Tanah Dalam setelah menyelesaikan masalah aliansi ini," ucap dari Xiaoyan. Berita tentang kembalinya Xiaoyan ke aliansi Rumah Langit sudah menyebar ke seluruh wilayah aliansi. Tidak ada yang meragukan reputasi Xiaoyan dalam aliansi. Beberapa hari penuh kedamaian mengalir dengan tenang. Xiaoyan merasakan sangat santai selama beberapa hari ini. Namun hari-hari yang hangat dan damai pada akhirnya akan berakhir. Sebuah surat tantangan berwarna merah yang dikirim ke aliansi memecah kesunyian surat tangan ini dari Hall of Soul. Hall of Soul akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Namun Xiaoyan adalah target dari surat tantangan ini, ucap dari Yellow. Xiaoyan membanggakan reputasi di dalam aliansi Rumah Langit. Moral aliansi akan runtuh jika dia dikalahkan, ucap dari Xiao Chen. Xiaoyan sedikit tersenyum. Dia dengan lembut menjentikan jarinya dan surat tantangan berwarna darah di atas meja terbuka. Lalu uap berdarah menyembur keluar dan berubah menjadi beberapa kata berwarna darah. Kata-kata ini melayang di udara di depan Xiaoyan. Aliansi Rumah Langit. "Xiaoyan, kita akan bertarung sampai mati di Gunung Jatuh dalam waktu 3 hari lagi." Pegunungan yang jatuh terletak di perbatasan antara Hall of Soul dan aliansi Rumah Langit. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini dari masa lalu. Dalam 3 hari situasi di dalam pegunungan jatuh menjadi lebih ramai. Banyak orang yang membanjiri pegunungan jatuh. Pertempuran yang menentukan seperti ini pasti akan mengguncang bumi. 3 hari dengan cepat berlalu. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Mereka adalah anggota Hall of Soul. Sedangkan aliansi Rumah Langit tampaknya telah membawa semua ahli mereka. Di antara mereka adalah Hou Yun, King Hua, Yellow, dan juga yang lainnya. Semuanya ada 10 orang. Tentu saja Xiaoyan juga termasuk dalam 10 orang ini. "Kamu memang masih hidup ya," ucap dari kepala Hall of Soul. "Terima kasih sudah mengingatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bertahan di dalam alam sana," ucap dari Xiaoyan.
Demon Flame itu sudah ada di tanganmu ya. Klan Xiao yang sudah hancur mampu menghasilkan orang sepertimu. Kamu memang bisa dibandingkan dengan Xiao Xuan. Tetapi karena klan Hun membunuh Xiao Xuan, kami juga pasti bisa membunuhmu, Xiaoyan, ucap mereka. Aliansi Rumah Langit hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Kalian akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Xiaoyan kalah. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Ucap dari kepala Hall of Soul. Aku menantangmu, ucap dari Xiaoyan yang balik menantang. Kilatan melintas di mata kepala Hall of Soul setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu. Patua Hunmo di samping kepala Hall of Soul lalu dia berkata, berani sekali bocah ini ya. Xiaoyan lalu berkata, bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini? Tanya dari Xiaoyan. Lalu kepala Hall of Soul berkata, akan ada 3 pertarungan. Siapapun di pihak yang memenangkan 2 pertandingan, maka dialah yang menang. Masing-masing di antara kita mengirim 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan ini. Tetapi jika kamu ingin semua orang dari Hall of Soul dan aliansi Sky Mansion bertarung, aku tidak akan keberatan, ucap dari kepala Hall of Soul. Xiaoyan lalu berkata, tunjukkan orang-orangmu yang akan bertarung, ucap dari Xiaoyan. Mendengar ini Pak Tua Hunmo tertawa. Dia segera mengambil langkah maju lalu dia berkata, anak muda, aku akan ikut sebagai salah satu dari 3 petarung itu. Melihat Pak Tua Hunmo melangkah maju, Xiao Chen pun berkata, klan Hun masih curang seperti biasanya. Mendengar itu Pak Tua Hunmo segera berkata, kampak darah Xiao Chen, ucap dari Pak Tua Hunmo. Xiao Chen lalu berkata, kalian semut tidak layak menyebutkan namaku, ucap dari Xiao Chen. Tiba-tiba suara tawa bergema di langit. Kamu memang layak menjadi kampak darah Xiao Chen. Kamu masih sangat kuat meskipun sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Sosok pria tua itu memegang tongkat telah berdiri di samping kepala Hall of Soul dan Pak Tua Hunmo. Melihat pria tua itu, Xiao Chen lalu berkata, Hukianmo. Hukianmo berkata, saat ini klan Hun masih berdiri di puncak benua. Tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Mendengar kata-kata itu, dengan cepat tubuh Xiao Chen bergerak dan muncul di depan Hun Qianmo. Kampak besar berwarna merah darah muncul di tangannya. Dengan segera diayunkan ke arah Hun Qianmo. Melihat kampak besar diayunkan ke arahnya, dengan cepat Pak Tua mau menangkis serangan itu. Teng! Buah! Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya, dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue tidak lupa selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan konten yang gue bawain atau alur cerita BTTH ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum. Dadah.